Izin Pak, Pak Bambang. Oke. Ya, Siap. izin Pak, saya tidak akan break room Pak karena kita cuma satu kelompok. Oke. Jadi Saya waktunya bisa kuasai Pak, ini. bisa 2 JP, 3 JP. Saya kuasai ini arena. Siap, siap Pak. Mau izin Pak, silakan Pak. Makasih, Ya, Awal. baik. Oke. Ya, teman, Makasih. silakan merekam Makasih, Pak. Awal. Iya, iya. Makasih. Ya, Siapa merekam? Pak Zain ya, silakan Oke. Pak. Makasih. Oke, baik. Tuan-tuan dan nonya-nonya yang keren-keren, yang cakep-cakep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, keren. Wih, ada berapa nih? 3, 6, 9, 11. Hah? 11. Cari bola. Kita sepak bola saja. Saya kucingnya. Kan kucing itu kan ngurusin sepak bola. Bentar dulu. Ada ini yang mengganggu mata saya. Ini Dion Leonard. Oke. Pak. Bukan Michael. Oke. Siapa? Anaknya atau cucunya Pak Khairupan kamu? Oh, Pak Khairupan iya. yang di PU dulu. Maaf Pak, bukan Pak. Bukan ya? Iya, bukan Pak. Bukan Mungkin ya? marganya yang sama Pak. Oh, sama marga. Iya. karena teman saya di PU dulu. Tapi Siap. lebih tua deh. Nah, Khairupan. Ini Anda Khairupan dari mana nih? Anda asli Palu? Kalau Bapak aslinya Manado Pak. Ya. Tapi di Palu Anda? Lahirnya di Makassar, besarnya di Palu Pak. Oke, good. Ya. Iya, dulu ada Pak Khairupan di PU, tapi pensiunnya udah tahun berapa ya gitu tahun. Namanya Iya. Khairupan. Oh, ini Siap, Khairupan nih. Ada lagi sih. Siap, Pak. Oke, Dani Adinata. Dari mana Anda ini? Saya lahir besar di Palu, Pak. Tapi bapak saya bapak saya Bali, ibu Jawa, Pak. Tuh, hampir terbalik. Bagaimana? Orang Bali terbalik. Anda di kantor apa ya? Guru seni budaya di SMP Negeri 15, Pak. Di mana 15 tuh? Dulu namanya STN, Pak, belakang Polda. Jalan Oh, di situ. Iya, Pak. Oke, good. Itu banyak membolosnya daripada masuknya tuh. Zaman dulu. Atau sampai zaman sekarang. Oke, good. Anda ngajar apa? Seni budaya ya? Iya, Pak. Seni budaya Anda ngajar? Iya, Pak. Oke, good. Ya, makasih. Ya. Muhammad Zain. Zain belakangnya apa ya? Aditya. Ya. Anda dari kantor apa nih? Dinas Lingkungan Hidup. Wow. Dinas Lingkungan Hidup. Anda background-nya lingkungan? Iya, lingkungan, teknik lingkungan. Teknik lingkungan, ya. Mudah-mudahan jadi bagus nih Kota Palu. Tapi tambah bagus kayaknya di belakangan ini. Mudah-mudahan jadi lebih bagus lagi. Menuju Adipura, Pak. Nah, menuju Adipura ya. Saya pikir Anda mau bilang menuju Aditya gitu kan, nggak enak juga. Di telinga nggak enak. Oke, good. Terima kasih. Ulfa Fatmawati. Iya, Pak. Dari mana nih Anda ini? Dari mana mau kemana? Kalau asal orang tua dua-duanya dari Jawa, tapi kelahiran Palu dan besar di Palu, Pak. Jauh banget. Kantornya apa? Di SDN 13 Palu yang ada di Jalan Wotwar, Pak. Yang ada satu lingkungan 4 sekolah. Sebelah kanan jalan kalau dari jalan besar itu ke arah Woodward itu sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oke, itu banyak belajar dari Muhammad Zain Aditya. Kayaknya gersang di itu sekolah. Iya, debunya banyak. Iya, Pak. Nggak ada pohonnya. Tanemin dong, minta bibit di itu Aditya supaya dapat adipura. Bisa minta bibit ke kantor. Ya,
Kalau sudah terakhir nggak dapat Adipura, Aditya pun boleh kamu bawa pulang. Oke, good. Terima kasih. Aduh, ini sinyalnya hilang-hilang ya. Eva tinggal di mana? Kebetulan di Jalan Menginsiri, Pak. Di Menginsiri. depan sekolah itu ada lorong tembusan ke Menginsiri. Oh, good. Ya. Oke, nggak jauh berarti. Iya, Pak. Masih di Palu. Internetnya nggak bagus ya? Putus-putus ya? Iya, Pak. Terus Pak, Padahal saya udah pakai dua pindah-pindah. Jadi dua internet nih. Saya pindah lagi sana sini. Aduh, ini mati lagi nih kayaknya. Anda bisa dengar saya ini sekarang? Sudah, Pak. kedengaran Pak. Sudah ya? Oke, good. Oke. Afriani Tahir. Iya, Pak. Punya Pak Tahir atau anaknya Pak Tahir? Anaknya. Wah. Nona, nyonya? Sudah menikah, Pak. Nyonya. Oh, alhamdulillah. Iya. Anda ngajar atau apa? Sekolah atau apa? Mengajar di Di SD IPS 12 Baya. Baya. Iya, Baya. Kelas berapa? Kelas 5. Wah, keren. Ini Aditya nggak tahu nih, kalau kelas 5 itu mereka menyebutnya kelas tinggi. Coba tanya itu kelas tinggi. Kalau putus-putus ya? Iya, putus, Masih Pak. putus-putus nggak bagus ya? Ya sudahlah, kita apa adanya yang ada sudah. Putus nyambung yang penting kamu sabar. Kalau saya putuskan kalau saya balik lagi kamu harus terima apa adanya. Oke. Dion Leonard Kairuban. Anda di mana ngantornya, Leon? Di Inspektorat Daerah Kota Palu, Pak. Ya. Berarti lagi periksa puskesmas nih. Ada isu keren tuh di puskesmas. Hot. Iya, Pak. Iya. Dengar juga ya, Pak ya? Kita sih bukan dengar baca. Siap, Pak. Itulah ya, masih belum sembuh kan ya. Iya, Pak. Belum sembuh. ASN ini jadi kadang-kadang iya, putus-putus biar saja. Itulah. Iya, Dion. Ya, Siap, Pak. ya itu kita ini udah kerja berusaha baik, tapi ada yang kayak gitu, jadinya kita semua
dikatakan seperti itu gitu ya. Makanya CPNS ini Anda dapat agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Mereka juga dapat. Hanya metode-metode menyampaikannya yang menjadi berbeda sekarang. Kalau dulu mereka itu dikasih dengan ceramah-ceramah. Jadi ini Anda model sekarang ini adalah model pengembangan dari yang dulu zaman saya dulu cuma dikasih ceramah aja gitu ya. Pulang dari ceramah, pulang dari kalau dulu bukan latsar namanya. Diklat prajabatan. Pulang habis dikasih ceramah ya udahlah kita bicara ngomong yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak maju. Sekarang Anda ini akan langsung praktek membuat sesuatu, gitu, mempraktekkan apa yang didapat dalam bentuk yang namanya aktualisasi. Jadi ini yang penting itu sebetulnya aktualisasi nilai, oke? Aktualisasi nilai. Tapi di dalam mempraktekkannya itu Anda tidak hanya akan mempraktekkan nilai-nilai itu saja, ada kendaraannya. Nah, kendaraannya itu berupa kegiatan hebat yang Anda nanti sumbangkan kepada kantor-kantor Anda. Jadi Anda mencari hot issue di situ, gitu ya, apa yang akan Anda lakukan, kemudian Anda melakukan dengan cara-cara yang inovatif. Inovatif itu cara-cara yang kreatif, ada unsur kreatifnya di inovasi itu ada kreatifnya, ada katakanlah misalnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung dengan kata-kata sosialisasi, ceramah gitu. Metode ceramah ini oke nggak ya gitu. Nah, misalnya Anda yang di sekolah atau di guru atau di kesehatan misalnya akan menyampaikan sesuatu dengan cara yang cara ceramah. Mana yang kalau itu dirasakan tidak efektif, ya kita harus cari cara hebat gitu ya. Cara hebat yang kayaknya bukan ceramah kali ya. Karena selama ini yang namanya ceramah ya itu gitu-gitu aja gitu ya. Anda masuk gereja juga dapat ceramah, yang masuk masjid juga dapat ceramah, keluar dari gereja juga jadi begitu, keluar dari masjid juga jadi begitu kan gitu ya. Ketemu Dion ya, ngopi dulu Dion gitu. Lupa tadi nasihat di gereja juga lupa deh gitu ya. Yang Jumat kalau perlu hari Senin sampai Sabtu kita Jumatan terus juga lupa juga bisa jadi. Nah, gitu. Jadi itu nggak salah gitu ya. Itu nggak salah. Cuman kita mesti pakai cara-cara kreatif. Jadi itu juga mungkin Anda tahu, ada yang pernah baca, ada nasihat yang mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu dengan cara sesuai zamannya. Kata-kata sesuai zamannya itu kalau saya pidato dengan pakai dasi, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan Anda minum antimu mungkin sehari 3 kali. Karena daripada muntah ngelihat saya. nggak oke banget kan gitu ya. Ini salah satu bentuk cara kreatif. Tadi kan Anda dengar diskusi saya dengan tuan besar dan nyonya besar tadi tentang wah kenapa gini ya banyak hal tantangan untuk membuat teman-teman saya juga untuk move on dari gaya lama menjadi gaya yang keren ini gitu ya, karena udah nggak zamannya. Anda tes saja udah pakai kucing sekarang, dites kucing. Saya kan dites manusia. Itu yang dites kucing, senyum dia. Ini anaknya kucing semua nih. Iya, tes saja udah pakai begitu, masa terus kita harus mengajar dengan ketemu dengan alasan saya nggak puas nih kalau cuman menulis ya bukan masalah puas nggak puas, bagaimana metode yang keren. Dengan metode ini kita dapat, tetap kita dapat. Karena kalau kita ketemuan misalnya, Anda sebelum ketemu aja sudah berapa waktu yang Anda habiskan
kemudian ada jarak di antara kita, Anda menempuh jarak sesuatu, kemudian ketemu, dan Anda kembali lagi, udah capek. Hal-hal yang lain akan jauh lebih efisien kalau kita ketemu begini. Kita tantangannya seberapa efektif kita memanfaatkan waktu untuk pertemuan ini. Seberapa efisien pertemuan ini yang tantangannya. Jadi bukan yuk balik kayak dulu lagi yuk gitu, enggak. Kalau saya sih enggak keren gitu ya. Enggak keren, kurang keren. Jadi Indonesia sudah harus sekarang saja coba Anda bayangin dengan artificial intelligence gitu ya. Kita punya masalah, saya punya masalah, misalnya dengan laptop aja. Laptop saya bermasalah, saya langsung konsultasi. Konsultasinya itu ke pabrik, nggak dilayani orang pakai artificial intelligence. Mesin yang jawab, dia perintah lagi. Oke, you restart. Oke, you ini, mesin coba, keren nggak gitu? Mesin aja bisa ngajarin saya. Masa saya manusia nggak bisa ngadepin Anda gitu. Kita punya soul, kita punya feel gitu ya. Oke, itu kira-kira semangat. Oke, ya sambil ngobrol dikit-dikit, kenalan saya lanjutin lagi ya. Oke, karena lihat Dion ini modelnya nakal, rambutnya nggak banyak. Rambutnya sedikit, hemat Tuntutan, ya. Pak. Oke, good. Tuntutan Terima panitia. kasih. Siap, Pak. Dipotong panitia ya. Kamu Iya, punya siap. alasan untuk potong panitia, padahal memang irit kamu, rambutmu nggak banyak. Siap, Pak. Oke, good. Ya, Afriani Tahir sudah sebelahnya ini. Apri juga. Aprilita Arisandi. Wih. Angkatan saya itu, tapi udah tua, jadi angkatan saya umur saya sekarang aja 64. Ada namanya Desi Arisandi. Ini April dia Arisandi. Silakan. Anda di mana kerja? Saya di SD Impres 9 Bamba, Pak. Pak Weli. Kak Weli. Oke, good. Iya. Ngajar guru Kelas kelas? 2, Pak. Kelas 2. Kelas rendah. Kenapa sih kalau disebut kelas rendah, kelas tinggi gitu ya? Menghina sekali. Padahal kelas 2, kelas 1 itu kesel-keselnya jadi guru itu. Masih kadang-kadang ada yang basah roknya, ada basah celananya. Ini jekelin sekali. Masih gitu pun masih disebut kelas rendah. Coba. Oke, good. Ya. Semoga kamu tapak. Ya, Pak. Kamu ada cerita nggak tentang Arisandi itu siapa? Bapaknya atau namamu sendiri? Nggak tahu bapakku, Pak. Oh enggak, kamu dikasih nama memang ada Arisandinya gitu. Iya, Pak. Oh, jadi bukan nama bapakmu. Iya. Oke. Berarti bapakmu suka ngelirik-ngelirik yang itu, yang namanya Arisandi itu tadi saya bilang. Kayaknya, Pak. Kayaknya, cuma dia nggak berani sama ibumu. Iya. Jadi pertempuran. Oke, April Arisandi. Kita santai aja ya, karena sebetulnya Latsar ini perlu rileks. Itu kan kencang-kencang, santai aja men. Oke, good. Saya lanjut. Terima kasih Aprilia. Justisia, waduh, justice for all ini no justice apa bacanya? Rantai Tasik. Justi Rantai Tasik ya. Oke. Ya, ada teman saya ada rantai Padang ada. Ya, silakan. Anda di mana bekerja? Saya di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Pak. Badan Pendapatan Daerah. Wih, tukang ngumpulin dia. Tukang ngumpulin, sementara yang lain-lain itu tukang belanja. Anda latar belakangnya apa? Maksudnya, Pak? Ekonomi, akuntansi. Ekonomi. Good. Ya. Anda orang dari sini, asli sini?
lahir di sini, besar di sini, tapi orang tua sukunya Toraja, Pak. Pasti itu. Iya. Kalau orang Jawa pasti Sunario belakang. Jelas sekali penjelasanmu. Nah. Oke, good. Oke. Yang terjauh daftar dari paling jauh dari Kota Palu siapa ya ini? Yang paling jauh sekali dari Kota Palu. Kira-kira. Sebutkan salah satu yang jauh. Yang merasa jauh. Sebutkan salah satu. Ngomong. Daftarnya Sinjai, dari Pak. tempat. Sinjai. Sinjai. Oke, Sinjai. Ada yang lebih jauh dari Sinjai? Nggak ada ya? Terjauh kok. Dapat piala nanti dari wali kota. Dibeliin kuda supaya kamu masuk kantornya pakai kuda kayak itu. Kayak Pak Kasman. Oke, good. Terima kasih. Justi, terima kasih. Oke, Justi di Dinas Pendapatan. Oke, sekarang Fahrul Rozi. Siapa? Fahrul Arfandi, Pak. Oh iya. Terserah saya mau Fahrul Rozi, Fahrul Siap. Fandi kan namamu. Kalau Fahrul Rozi kan saya. Oke, Fahrul. Kamu di mana kerja? Saya tugas di SMP Negeri 3 Palu, Pak. Guru. SMP 3 itu di mana ya? Deket-deket sini. Jalan Kemiri dekat Pasar Impres. Oh, di sana ya. Oke. Dekat-dekat museum-museum sana ya. Betul, Pak, dekat museum. Oke. Makanya mukanya awet-awet semua di sini, Pak. Iya, kamu semangka di situ itu ya. Ngajar apa kamu? Ngajar TIK, Pak. Teknik Informatika dan Komunikasi. Wah, ini dia. Kalau di SMP sekarang dia bentuknya bimbingan, Pak, karena bukan mata pelajaran wajib. Ya. Animo dia, minat mereka gimana menurut kamu? Ya, kalau untuk saat ini, Pak, memang karena keadaannya sedang belajar jarak jauh, sangat banyak yang aktif, Pak, di kegiatan bimbingan ini. Ya, good. Ya, keren tuh. Ya, rasanya memang karena kita kan, saya merasa kita nggak akan balik lagi gitu, nggak akan balik lagi klasikal gitu ya, seperti yang zaman lalu. Kita kayaknya akan terus. Jadi kami itu sejak 2015 sudah menyiapkan ini. 2015, 16, sudah terbayang akan 2018 sudah mulai didapatkan modelnya. Tapi ya itu biasalah. Biasa kita kan ditolak gitu ya. Baru dengan adanya pandemi ini terpaksa dipakai. Gitu ya. Tapi sebetulnya kita udah siap lama gitu untuk long distance kayak gini. Belajar jarak jauh. Keren. Ya mudah-mudahan Anda bisa apa ya, beradaptasi dengan cara-cara ini. Oke, amin, Pak. Amin. Terima kasih. Ya, Fahrul, thank you. Semoga baik-baik kamu. Jangan kamu ajarin nonton game aja, dia main game terus. Siap. Nggak apa-apa kalau gamenya mendidik, Pak. Tapi ya dunia sekarang kan, kalau kita berbicara tentang pencaharian, nggak seperti saya dulu kan gitu. Kalau saya bekerja itu artinya harus kantor. Kalau kita baca model-model Anda ini, salah satu milenial itu, salah satu ciri milenial itu adalah mana bekerja, mana bermain, tipis bedanya, tipis batasnya. Ya gamers itu jangan-jangan lebih kayak dia daripada bankers gitu ya, daripada orang-orang di kantor. Siapa ngira gitu si Atta Halilintar itu jauh lebih kaya dari orang yang pakai dasi yang duduknya gini, jeng masih nunggu THR. Atta Halilintar bagi-bagi THR gitu. Jadi kalau kita sudut pandangnya dari situ, ya
Jadi nggak ada dosanya orang bermain game. Gitu. Harusnya begitu, tapi ya nggak tahu lah. Who knows gitu ya, nggak tahu saya. Oke, good, thank you, Fahrul. Mbok Made, Ken kabari. Baik, Pak. Baik. Dari mana ini Mbok Made? Dari Bali Tabanan atau dari Bali Parigi atau dari Bali Palu? Nah, dari Tolai, Pak. Tolai ya. Anda memang tinggal di Palu atau mendaftarnya dari Tolai sana? Pak, dari kuliah sudah langsung stay di sini. Oke, good. Anda di mana sekarang tugasnya? Saya di SD Impres 1 Tatura, Pak. Jalan Wah. Anoa. Wih, jalan jalan Sangar kalau zaman dulu itu. Oke, Tatura. Ya, good. Saya pernah lihat itu. Anda ngajar guru kelas? Saya mengajar guru kelas 4, Pak. Wih, sudah masuk tinggi dia. High class ya. Ini high cewek high class ya. Cewek kelas tinggi. Beda jalan-jalan dengan cewek kelas rendah tadi. Masih bau pipis. Saya kelas 1, kelas 2 masih dia usap-usap itu. Masih ingusan. Oke, good. Thank you. Ya. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan ke yang ini kayaknya paling tinggi deh kamu di sini. Himalaya. Paling tinggi nih. Gawat. Ilmiah, Pak. Oh, iya. Ya, saya pikir Himalaya. Oke, ilmiah. Iya, Anda apa? Profesi apa? Di SD Impres Silai, Pak, guru. Silai. Iya. Silai sebelah mana ya di Impresnya ya? Di Jalan Munif Rahman, Pak. Oh, Munif Rahman masuk. Iya. Terus sebelah kanan kiri? Sebelah kiri, Pak. Kiri ya. Oh, dari kiri di Munif Rahman gitu. Saya pura-pura tahu. Karena begini itu kan kelihatan kayak tahu, padahal nggak tahu juga. Ini sok tahu juga ya. Boleh. Munif Rahman. Anda memang asli dari sini? Dari Palu? Sudah lama di Palu, Pak, tapi lahir di Sulsel, Pak. Wow. Jauh juga lahirnya. Iya, Pak. Di Korea Selatan. Oke, terima kasih. Terakhir nih. Terakhir kayaknya ya ini ya. Desi Astuti. Desi Astuti. Ya, Pak. Ya. Anda apa profesi Anda? Saya guru, Pak. Guru di mana? Di SD Impres 4 Lolu. SD. Oh, Lolu ya. Lolu di mana itu sekolahnya? Jalan Wotor, Pak. Oh, Wotor juga sama itu yang nggak ada pohonnya itu. Iya, Pak. Oke, good. Anda ngajar kelas berapa? Kelas 2, Pak. Ya, pantas sudah. Karena Anda kelihatan juga masih kecil, jadi dikasih kelas 2. Kalau kelihatan udah besar, Anda di kelas 5. Oke, good. Terima kasih. Oke, back to the laptop. Oke, kita ini ketemu, saya perkenalkan saya adalah coach, gitu ya. Saya Coach Bambang. Oke, coach itu nggak lebih, nggak kurang, nggak akan membuat Anda jadi pintar, gitu ya. Tapi tugas saya adalah mengajak Anda untuk membangkitkan kehebatan diri Anda. Ini coach. Anda lihat coach sepak bola, dia tidak bisa main sepak bola, bisa jadi. Coach tinju, kalau dia orang jago, kenapa bukan dia aja yang bertinju kan gitu? Kalau Bapak coach itu hebat,
Kenapa bukan Bapak aja yang kerjain ini latsar ini supaya saya tinggal tidur kan gitu ya. Saya tinggal jadi PNS. Enak aja. Oke, tapi intinya itu. Yuk, saya akan tugas saya akan menghubungkan gitu, paling tidak ini yang paling kelihatan agak ilmiah itu menghubungkan apa yang Anda lakukan, Anda kerjakan dengan ilmu yang Anda dapat dari latsar ini. Ya saya kan ngeling-ngeling gitu aja lah kayak gitu ya. Nah, Anda sekarang masuk ke agenda 4. Agenda 4 itu agenda klimaks katanya. Klimaks. Kalau Anda buruk di agenda 4, saya yang dimaki-maki. Jadi coach gimana tuh coachnya? Padahal selama agenda 1, 2, 3 Anda lebih banyak tidur daripada dengerin kan gitu, jangan kan gitu. Tapi begitu di agenda 4 jatuh, saya dimarah-marah. Ini persoalan. Jadi kita cuma perlu kerjasama aja. Enggak repot. Oke. Sebelum kita masuk ke dunia intinya, di sini nanti Anda akan bersama-sama saya menghadapi ujian. Oke, kita ceritain buruk-buruk saja dulu. Ujian. Kata-kata ujian ini adalah kata-kata yang paling tidak sedap. Karena yang membuat tidak sedap itu ya ini teman-teman ada sendiri yang guru-guru ini. Itu ujian ya. Ujian itu semacam hukuman gitu ya. Untuk kami tidak. Ujian itu atau seminar itu adalah kami mengundang penguji untuk memberikan opini kedua, second opinion. Oke? Jadi ini dulu yang perlu Anda jangan sampai terus Anda dikit nih ujian adem nih tangan, ya biasa aja lah adem lah gitu. Tapi penguji itu nanti akan memberi opini tentang apa yang kita buat bersama, oke? Jadi Anda nggak usah terus menjadi nervous, menjadi apa ya, nggak bisa tidur. Kalau Anda nggak bisa tidur mikirin saya itu persoalan baru juga gitu ya. Saya sudah punya cucu kan, gitu, punya anak, punya cucu, punya istri, gitu. Mas mau ditambah lagi kan gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa tidur gara-gara ujian juga nggak banget ya, nggak penting-penting banget. Mending Anda berkreasi untuk memikirkan konsentrasinya pada ini maksud saya. Bahwa Anda berkreasi di sini, nggak usah takut, Pak nanti salah, ya biasa-biasa. Di negeri itu kerjanya salah, yang benar aja dimaki-maki orang, disalah-salahin, apalagi yang salah kan gitu. Tapi intinya itu ya ujian. Jadi nanti kita menyusun rancangan. Anda kan rata-rata ini sarjana, rata-rata sarjana. Kalau rancangan itu jangan dibayangkan dengan rancangan skripsi, oke? Anda akan memperbaiki sesuatu, Anda akan berbuat sesuatu. Anda pasti kemarin-kemarin sudah mendapatkan isu kan gitu ya. Diajar apa itu isu. Nah, pertanyaan saya, Anda semua ini udah dapat isu belum? Sudah ada isu yang diangkat dari 11 ini? Adakah isunya? Enggak apa-apa. Sudah? Belum? Yang belum saja. Yang belum siapa? Yang belum punya isu. Sudah punya semua. Berarti sudah selesai tugasku. Belum Pak, betul belum. Belum, Pak. Tadi nggak ngomong. Nakal nih. Ini guru ini nakal memang. Nah, kenapa belum? Kenapa belum? Apa repotnya? Jadi isu itu adalah sesuatu yang banyak dibicarain orang. Bisa jadi isu itu nggak perlu data, nggak perlu apa, tapi dilihat oleh orang luar. Itu paling keren, isu yang paling keren itu adalah isu yang diomongin orang tapi nggak pakai apa-apa gitu. Orang itu langsung mengisukan. Gitu. Kalau Aprilia, kira-kira isu apa yang paling gampang saya lihat, paling gampang saya jadikan omongan kalau Anda sebagai guru gitu? Isu apa yang paling?
yang menyangkut pekerjaan Anda sebagai guru kelas. Apa sih yang nantinya saya omongin waktu saya kumpul-kumpul di sambil nunggu-nunggu nunggu-nunggu ojek tuh. Gitu. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau untuk saat ini masih masalah pandemi kayaknya, Pak. Masih masalah Pandemi, oke. pembelajaran luring. Ya, luring, daring. Oke, tapi sebagai Anda sebagai guru, kira-kira apa dampaknya yang paling Anda rasain? Terkait dengan profesi Anda sebagai guru ya. Guru itu ada ukurannya gitu ya. Anda dengan daring-daring begini apa yang Anda rasakan? Anda dituntut sesuatu nggak jadi guru? Dituntut ada target nggak? You harus begini nih, permintaan kepala sekolah. Ada nggak? Guru-guru yang lain boleh jawab. Ada nggak yang memaksa? Oke, Bok Made mau jawab apa? Pastinya Pak, namanya dalam pekerjaan, status sebagai guru, penguasaan pedagogik itu terkhusus untuk hasil belajar anak-anak. Jadi itu memang poin utama dalam peningkatan hasil belajar anak-anak. Oke, good. Itu keren sekali. Itu yang saya bilang. Pasti ada target. Dan itu gampang sekali saya lihat. Nggak usah nanya-nanya Anda, nggak kan. Anak saya titipin ini Bok Made udah sekian tahun, masa baca aja nggak bisa. Nah, artinya capaian itu tidak capek, tidak sesuai dengan harapan. Itu biasanya isu yang sangat menonjol di sekolah. Apapun bentuknya. Nah, sekarang tadi Aprilia ngomong masalah daring, masalah luring. Apa hubungannya dengan capaian target? Ada nggak yang bisa Anda omong? Yang Anda rasakan dengan daring ini, dengan target Anda? Maksudnya Pak, bagaimana Pak? Kan sekarang Anda bilang daring segala macam ini kan jadi masalah, oke ya? Masih jadi masalah yang banyak diomongin orang. Terkait dengan daring ini, apa pengaruhnya terhadap target yang dibilang Mbok Made tadi? Ya, pastinya terkendala Pak, karena anak-anak lebih banyak di rumah kan, jarang untuk buka-buka bukunya, apalagi kelas 2 ini. Masih banyak sebenarnya yang belum bisa membaca, sementara tidak mungkin kita kasih tinggal kelas, harus dikasih naik. Itu isu. Nah, ini belum bisa membaca Pak, tapi kalau dikasih tinggal orang tuanya protes, kenapa anakku dikasih tinggal? Jadi itu sebetulnya isu. Itu juga isu. Kenapa tidak dapat isu? Isunya adalah seperti itu. Jadi salah satu contoh rendahnya capaian belajar siswa kelas 2 di sekolah saya gitu, sekolah apa gitu. Nah, nanti diurai penyebabnya. Penyebabnya ada daring, ada penyebab ini, ada penyebab. Nah, penyebab yang mana yang mau kita selesaikan? Nah, seperti itu aja nanti yang kita buat secara umum. Oke. Jadi kira-kira gambarannya begitu, isu itu. Isu itu setelah kita punya isu, kemudian kita cari penyebabnya, setelah ada penyebabnya, kita pecahkan. Terus pertanyaannya kan gini, setelah kita pecahkan penyebab itu, apakah isu itu akan selesai? Itu jawabnya nggak harus selesai isu itu. Tapi paling tidak kita memberikan sumbangan untuk menyelesaikan isu itu, mengurangi isu itu, tidak berkembang. Contoh yang paling sederhana, pandemi. Oke, penyebabnya adalah memang virus sih. Tapi
Kan ada cara-cara apa 3M, 4M itulah ya. Apakah kita kalau kita pakai masker kemudian virus itu jadi selesai persoalannya? Belum tahu kan gitu. Tapi paling tidak bahwa inilah sumbangsih saya untuk tidak ikut menyebarkan dan tidak ikut menerima itu tadi. Jadi seperti itu. Nah, ada konsepnya nanti seperti itu. Oke. Jadi supaya lebih hot, mudah-mudahan nggak ada masalah nih jaringannya. Saya bukakan jaringan dulu ya. Saya share screen ya, supaya kita lebih terstruktur. Tapi itu adalah pancingan ceritanya gitu tentang apa yang kita akan bahas. Mudah-mudahan bismillah. Oke, aman. Aman. Masih aman. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa melihat semua ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi isu itu, Anda udah dapat materi APKL? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi isu itu harus memenuhi unsur-unsur ini. Aktual. Dia itu isunya memang iya banget gitu lah. Bukan isu-isu yang udah kadaluarsa, udah nggak diomongin orang gitu. Misalnya isu tentang bagaimana sulitnya membuat surat pakai mesin ketik merek Brother. Udah zaman dulu tuh nggak dipakai mesin ketikannya aja, udah nggak pernah tahu Anda gitu kan. Nah, yang aktual tentang capaian belajar dan sebagainya. Kemudian dia adalah masuk kategori problematik. Jadi bukan ecek-ecek gitu ya. Problematik. Jadi memang ini apa ya? Misalnya saya berikan contoh gini. Kurangnya pensil untuk belajar untuk guru menulis absen. Selalu kurang, selalu hilang. Iya, itu memang masalah, tapi problematik nggak ya gitu. Masalah pensil aja mau diangkat kan gitu, ecek-ecek banget gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda bilang capaian nilai siswa gitu, wah. Kemudian yang di dinas pendapatan misalnya pajak ini nggak terstruktur sekali masuknya gitu. Sistem apa namanya pemotongan pajak ini kenapa amburadul gini di Spenda gitu ya. Nah, itu isu yang keren tuh. Oke, kemudian kekhalayakannya. Ini pengaruhnya luas. Bisa pengaruhnya, bisa yang ngomongin luas, oke? Pengaruhnya terhadap banyak orang, atau yang ngomongin banyak orang. Kalau nilai itu kan banyak orang yang ngomongin. Biar nggak dikasih tahu oleh guru, saya udah tahu gitu, karena saya titipkan anak saya di sekolah, gitu. Misalnya gitu. Kekhalayakan. Dan layak untuk diangkat. Intinya layak ya pantas lah ya gitu untuk diangkat. Kira-kira gitu. Anda pasti udah tahu USG kan gitu ya. USG udah dapat juga ya. Ada PKL, ada USG. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? USG juga? Ya, Pak. Saya jaringan. USG dapat juga Anda? USG? Dapat, Pak. Dapat ya. Anda boleh pakai salah satu, boleh dua-duanya. Oke? USG itu adalah pemandangan dari sisi yang lain. Oke? Jadi dari urgensi, dari
apa ya? S-nya apa ya? USG deh. S. Serius, Mas, Pak. Serius. Serius ya, dari serius, dan G-nya dari groove. Jadi kalau nggak ditengok nih bakal tambah besar nih isu gitu. Ah, bisa dari situnya gitu, atau dari APKL pun sudah cukup ya. Terserah. Kalau saya biasanya, tapi karena ini masalah kantor, biasanya ada masalah 15. Masalah apa aja sih? Yang mana dulu yang kita selesaiin? Oke, kita APKL. Ketemu ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah ada 5 aja, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. 5 pun tidak mutlak yang nomor 1 yang saya selesaikan. Tuh. Bisa jadi, coba sih kita lihat dari 5 isu ini, yang mana sih yang kita mau selesaikan dari aspek yang lain. Kita cari USG, yang mana yang mau tumbuh. Ya, kita mulai floorkan ke teman-teman saya. Ini G-nya yang paling tinggi yang mana? Yang ini gitu. Wah, nggak harus nomor 1, tapi bisa jadi yang nomor 5 yang kita anggap tadi rendah, ternyata ini growth-nya tinggi. Kalau nggak saya selesaikan sekarang, besok jadi bom nih gitu. Ya, terpaksa lah yang saya pilih nomor 5. Jadi seperti itu pemanfaatan. Oke, ini nggak penting-penting amat. Kalau Anda sudah tetapkan pakai APKL, selesai aja di situ. Saran saya begitu. Kalau Anda mau pilih USG, pakai di situ. Yang penting Anda tidak tiba-tiba menetapkan satu ini gitu. Buat ini kan masalah Anda menunjukkan kehebatan, gitu ya. Jabatan di penguji, saya memilihnya pakai USG atau saya memilih pakai APK, keren kan gitu ngomong, daripada saya menentukan ini terus pengujinya nanya, Anda menentukannya pakai apa? Ya pakai, saya cium-cium Bu, mana yang wangi, saya pakai banget ya, nggak keren ya, kurang keren, yang keren lah pakai agak ilmiah dikit. Itu jadi ini kalau ada seminar itu Anda sedang menyombongkan diri Anda, oke? Jangan merasa saya lagi diuji nih, enggak, Anda lagi sombong gitu ya. Saya gitu. Makanya saya kan nggak pernah ngasih materi gini bersama teman-teman saya yang lain. Kenapa? Karena saya suka ribut. Tangan saya kok gini-gini, teman-teman saya terganggu. Jadi yang nguji pun kadang-kadang sebel melihat saya gitu. Biar aja, rasain loh. Salahnya you nguji saya. Kan gitu. Buat dia yang teruji. Jadi yang pengujinya yang uji kesabaran. Lu juga gitu. Oke, saya buka lagi ya, saya share screen lagi. Itu tadi USG. Ini cuma refresh saja. Nanti kita coba kita berhentinya di mana gitu ya. Oke, misalnya ini mudah-mudahan bisa terbuka, mudah-mudahan cukup kuotanya, kuota sinyalnya. Oke. Setelah itu, nah ini APKL USG, oke Anda dapat. Kemudian dari APKL USG, tugas Anda adalah mencari penyebabnya. Oke, misalnya Anda tadi mendapatkan masalah di rendahnya capaian nilai siswa, gitu ya. Ya, di sini itu Anda tulis di goal-nya. Di goal ini artinya di sini Anda bisa menjadi goal, bisa jadi masalah. Anda tulis saja di situ tentang masalah Anda. Rendahnya capaian siswa. Nah, di sini ada ini diberatkan ikan ini kan macam-macam gitu. Pakai 6M misalnya, machine, material, mind power, method, manpower, macam-macam measurement gitu. Ada yang pakai lingkungan, pakai apa-apa gitu, itu terserah Anda pilih yang mana. Silakan aja, apa kelompoknya di sini bebas-bebas saja. Nah, nanti ketemu misalnya dari orangnya. Misalnya rendahnya capaian siswa itu dari orangnya. Orangnya memang malas, orangnya tidak tertarik pada alat-alat gadget. Kan ini kan kita arahnya kepada sistem ini ya, daring ya. Kemudian dari alatnya. Kalau dari peralatannya, misalnya masalahnya peralatan tidak dimiliki oleh semua orang, ini mahal. Terus dari lingkungannya lebih banyak yang bermain, sehingga
gadget tadi lebih banyak dipakai bermain misalnya gitu ya. Terus dari referensi dari apa ya, dari perlengkapannya, misalnya buku kurang dan dari situ Anda pilih salah satu, mana nih yang masalah mana, kayak apa nanti yang saya katakan tadi, COVID-19 tadi penyebarannya itu bisa jadi karena bergerombol, karena sentuhan, karena macam-macam gitu ya. Nah, Anda memilih akan saya selesaikan yang bergerombol saja, gitu. Atau saya selesaikan yang pakai sentuhan saja, gitu. Terserah gitu yang mana yang Anda pilih. Nah, dari situ tugas Anda selanjutnya menetapkan ini fishbone macam-macam. Anda menetapkan ini cara yang lain, mind map, lupakan saja ini, fishbone saja kayaknya Anda dipakai itu, karena cara untuk mencari penyebab itu banyak sekali, ada SWOT, ada mind mapping, kadang-kadang iseng saya juga pakai yang lain-lain. Oke, maaf. Oke, kita stop share dulu di sini. Nah, setelah Anda ketemu penyebabnya tadi, itu yang Anda selesaikan salah satu. Misalnya metode belajar. Metodenya nggak benar. Metodenya akan saya rubah. Nah, ya sudah. Tingkatkan capaian target. Jadi gagasannya adalah mengatakan tingkatkan capaian target nilai siswa dengan cara, dengan metode apa Anda belajar. Anda yang tahu. Saya nggak tahu. Tuh. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini saya pingin yang sudah punya, Anda akan saya jadikan pahlawan hari ini yang sudah punya isu, tolong dong supaya kita bahas saja isu Anda supaya bisa menjadi contoh. Izin, Pak. Ada yang sudah punya boleh isu? saya, Pak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau Rodi, apa isumu? Ya, jadi kebetulan tadi karena dibahas tentang aktualisasi ini isu yang diangkat, kami Pak di sini selama ini menggunakan kami melihat tingkat kejenuhan anak-anak itu mulai tinggi karena kurangnya penggunaan multimedia, sehingga menurut kami jika isunya adalah kejenuhan, mengatasinya itu bisa dengan penggunaan multimedia. Dalam hal ini saya mau menggunakan game. Masalahnya Pak, paradigma orang terhadap game itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap game itu belum bisa digunakan dalam pendidikan, atau game itu justru merusak. Nah, itu tadi berhubungan dengan APKL, kelayakan itu, kepantasan. Kepantasan itu yang menurut saya masih susah saya ukur untuk isu yang mau saya angkat ini. No. Anda mengangkat isunya yang jadi kita runut dari awal. Ya. Anda katakan tadi metode. Anda apa tadi isu Anda tadi? Coba Anda sebutkan isunya. Kejenuhan anak-anak Pak dengan belajar jarak jauh menggunakan classroom. Stop. Ya. Stop di situ. Ya. Kejenuhan itu bukan isu, Pak. Kejenuhan itu sebab. Karena kenapa? Kalau saya tanya, emang kenapa kalau dia jenuh sih? Gitu kan ini. Ada jawab, coba. Ini rangkaian bukan ngetes. Emang kalau jenuh kenapa? Akibatnya Pak, anak-anak mengerjakan pekerjaannya itu seadanya, mengisi ujian seperlunya saja. Stop dulu. Saya lagi nanyain, nanti saya tanya lagi Anda. Kalau dia mengerjakan pekerjaannya seadanya, emang kenapa? Akibatnya? Apa akibatnya? Kalau tidak antusias Pak, akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Itu isu bos. Jadi rendahnya capaian belajar siswa, oke? Itu isu. Penyebabnya setelah ada analisis ketemu mereka itu dari faktor manusianya atau faktor peralatannya atau faktor metodenya, katakanlah metodenya membosankan. Nah, sehingga Anda masuk
masuk ide Anda untuk menawarkan metode yang tidak membosankan buat anak-anak. Nah, gitu. Jadi isunya itu adalah di situ. Anak-anak bosan itu siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Anda juga paling Anda yang tahu. Itu bukan isu berarti. Kalau semua orang tahu, berarti itu isu. Nah, yang diketahui oleh semua orang adalah ini di sekolah ini on semua nih orang nih, gitu. Nilainya jelek-jelek, itu capaiannya rendah kan? Itu isu. Nah, nanti baru dicari penyebabnya. Penyebab dari orangnya, dari ini. Akhirnya Anda menawarkan, oh dari metodenya nih, salah satunya. Metodenya kenapa? Metode yang dipakai oleh guru selama ini membosankan. Good. Kalau Anda berbicara tentang metode, halal Pak, game Pak. Cucu saya itu berbahasa Inggris pakai lagu. Apakah itu haram untuk pendidikan? Enggak dong. 1 ditambah 1. Ini matematika nih. Coba Anda ajarkan. Anak bayi baru lahir. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke? Coba diulang. Kapan bayi bisa? Setelin lagu itu. 1 ditambah. Ya, Dion itu mulai kecil sampai besar lagunya cuma itu aja. Sama dengan 2. Melengket di sini. Lengket, digajar 1 kali lengket. Jadi jangan mengharamkan game. Itu kekuatan ada pada Anda untuk meyakinkan bahwa games ini sebuah metode. Jadi bukan sebuah sasaran, bukan sebuah tujuan. Kalau tujuannya ya ini it's like a method, Pak. Jadi sebuah metode untuk menyampaikan pesan. Jangankan matematika, Pak. Agama, moral itu disampaikan lewat games, Pak. Nah, gitu, Bos. Ini semangatnya kan gitu. Jadi jangan terus Bapak kayak orang menyebut pesimis itu. Apa kata orang? Biarin aja. Apa kata dunia? Gitu, Pak. Oke, paham ya sampai di situ ya? Iya, terima kasih banyak Pak atas. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Keren. Nah, seperti itu. Jadi usahakan isunya kadang-kadang memang isu dengan sebab ini ada satu kita masih sebab sudah kita anggap isu gitu. Misalnya rendahnya orang pakai masker gitu. Emang kenapa kalau orang nggak pada pakai masker? Nah, gitu kan pertanyaannya harus gitu. Berarti kalau masker ya nanti COVID, Pak. COVID-nya merajalela. Nah, itu isu. Tingginya angka COVID-19 misalnya di sini. Penyebabnya apa? Salah satunya orang nggak mau pakai masker. Kayak itu penyebab. Jadi seperti itu. Ini ditangkap nggak ini? Ditangkap nggak ini idenya? Ide antara isu dan penyebab. Oke? Sampai di sini. Good, keren. Kalau sudah mulai ngangguk-ngangguk berarti sudah Bambang sudah sukses. Oke, ada lagi yang mau jadi contoh keren kayak ini Fahrul tentang isu. Sebutin isunya. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Kita ajar. Oke. Bung Made. Ya, terima Bung Made mau apa? Nanti kalau saya tanya jawab ya. Tanya jawab gitu ya. Jadi saya bukan lagi marah-marah supaya tekan apapun. Enak jadi coach itu enak marahin anak orang bebas. Marahin istri orang juga bebas. Ngomong. Ya, terima kasih Pak. Ini kalau saya, isu yang saya angkat untuk perancangan ini adalah terkait memang rendahnya hasil belajar siswa. Oke, secara khusus itu dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Good, keren ya. Terus? Ya, jadi ketika saya... Penyebabnya apa? Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya itu yang pertama, memang guru memang terkesan, bukan terkesan ya, paling sering mendominasi pembelajaran itu dengan metode ceramah. Di samping itu juga saya mengamati memang penggunaan alat bantu berbasis media atau alat peraga itu sangat kurang diterapkan dalam proses materi ini.
pembelajaran bilangan bulat. Jadi sebetulnya Anda sudah mengatakan pada saya ada dua penyebab. Yang satu metode, yang satu alat bantu. Oke, yang mau Anda selesaikan yang mana? Sepertinya yang paling terkait dengan penanaman konsepnya itu Pak, ke alat bantu. Oke, jadi Anda selesaikan alat bantu ini sebetulnya sudah menyelesaikan ceramah tadi. Jadi gitu. Jadi jangan kalau ada penyebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, pilih salah satu yang bis. Kadang-kadang menyelesaikan yang satu ini bisa efeknya, dampaknya, yang lain juga ikut terselesaikan. Jadi ini tadi pilihannya harus satu, oke? Pilih salah satu, dipilihlah pakai metode, pakai alat bantu. Alat bantu itu artinya bahwa ceramahnya pun jadi gugur nanti. Dia nggak ceramah lagi gitu ya. Keren tuh, keren. Wah, ini baru keren. Istri orang. Oke, good. Apa mau jadi istrinya bukan orang, istri hantu. Kita lagi memuji nih istri orang, gitu. Nanti daripada saya ngomong istri hantu, diwentilah. Oke, good. Oke. Tapi ini Tuan Kairupan tertawanya lain. Tertawanya nggak enak saya tertawanya. Oke. Good, keren, ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Itu satu. Sudah tahu ya gambaran isu ya. Paling tidak tahu. Nanti kita detailnya boleh kita kontak person gitu ya. Personal boleh. Saran saya satu, usahakan isunya tidak satu. Oke. Jadi isu utama kan sudah kita punya sebetulnya ya. Kita bukan dalam hal berbohong apa gitu ya. Kalau bisa usahakan isu itu lebih dari satu. Kenapa? Kalau isu lebih dari satu itu Anda kelihatan bahwa Anda itu melihat di tempat kerja Anda itu keren gitu. Jadi banyak. Karena orang itu masalah itu tidak cuma satu, pasti banyak, beribu-ribu masalah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menunjukkan kehebatan Anda memakai alat-alat bantu, misalnya alat APKL. Kalau Anda cuma satu gitu, ya ini satu, selesai kan gitu. Nggak oke banget gitu ya. Jadi kalau Anda 3 gitu, walaupun tahu ini nanti angkanya kan urusan Anda gitu, nggak akan dites kenapa 5, kenapa enggak. Jadi ini semua tergantung pada Anda gitu. Jadi Anda kasih itu nilai skor tinggi, akhirnya yang Anda pilih ya itu juga gitu. Kecuali kalau kita memang masalah aktual kayak saya ketemu orang-orang terus ngomong masalah, bisa jadi kayak masalah kami mengajar dengan metode ini nanti kami undang teman-teman yang tadi protes itu. Oke, masalahnya apa? Itu kamu catat. Nanti kita pilih yang mana nih yang diselesaikan gitu. Nah, itu memang masalah aktual. Kalau ini kan masalah ya artinya bukan tipu-tipu juga sih, tapi kan Anda sebetulnya satu itu aja sudah oke yang Anda selesaikan gitu. Jadi usahakan 3. Masalah pendampingnya ya Anda ya serius nggak serius lah ya gitu ya. Anda cari masalah pendampingnya. Misalnya masalah nilai, masalah apalagi gitu, masalah apa gitu ya. Sebagai pendamping nanti supaya Anda bisa mendemonstrasikan Anda memakai APKL. Saya pakai APKL, lo memilih ini gitu ya. Gitu, oke? Paham ya semua ya? Oke. Ini yang umum dulu. Oke, good. Ada lagi yang pingin mendemonstrasikan isunya yang kira-kira nggak persis amat itu? Saya, Pak. Boleh. Oke, silakan. Ya, Daisy Pak. Anwar. Isu yang saya mau angkat, Pak, mau dikoreksi, kurangnya perhatian orang tua siswa dalam ikut serta meningkatkan pembelajaran siswa secara daring atau luring selama masa pandemi. Stop. Saya ingin tanya Anda yang lain. Ini isu atau penyebab kira-kira?
keikutsertaan orang tua di dalam pembelajaran? Isu atau sebab? Punya bapak. Sebab Oke, sudah mulai ada yang keren tuh mengatur penyebab. Nah, oke, saya kembali kepada ini saya cek jam dulu 11.51. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 ya. Tapi kita kan bebas ini kekuasaan ada di tangan kita. Ini milik kita yang sedang. Oke, Desi, kalau orang tua nggak terlibat di dalam pembelajaran, emang kenapa? Ya Pak, masalah yang saya temui, pertama kebetulan zona sekolah kami kebanyakan orang tua murid itu kan pekerjaannya di daerah Pasir Mesumba Pak. Oke, good. Ya, jadi masalahnya yang pertama, mereka tidak punya waktu untuk bukan itu. Pertanyaan saya, kalau orang tua nggak ikut campur di dalam sekolahnya anak, emang akibatnya apa? Iya, akibatnya Pak, anaknya jadi keteteran karena alat komunikasi itu dipegang sama orang tuanya. Sementara orang tuanya di pasar, anaknya di rumah. Oke, anaknya keteteran. Stop di situ ya. Stop di situ. Anaknya keteteran. Kalau anaknya keteteran itu akibatnya apa untuk Anda? Iya, karena pekerjaan orang tuanya itu sendiri yang harus berada di pasar. Bukan. Akibat. Saya tanya akibatnya. Kalau anaknya keteteran, akibatnya untuk urusan sekolah apa? Oh ya, secara langsung dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada Pak dari secara daring. Dan dia tertinggal. Stop. Kalau dia tertinggal, akibatnya apa? Akibatnya dia tidak mendapat pelajaran yang semestinya yang harus dia dapat, Pak. Kalau dia tidak mendapatkan pelajaran semestinya, maka apa akibatnya lagi? Akibatnya Pak, dia tidak akan mengerti pelajaran yang dia tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti, akibatnya apa di sekolah? Ya, maaf Pak, pasti dia bodoh dalam pelajaran tersebut. Kalau dia bodoh, akibatnya apa? Ini belum titik nih. Belum titik. Apa? Kalau dia bodoh Pak, dia tidak naik kelas Pak. Tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Kenapa orang tidak naik kelas? Pertanyaan saya. Dia tidak naik kelas ya karena dia tidak paham dengan pelajaran yang ada Pak. Ada hubungannya dengan nilai nggak kalau orang tidak naik kelas? Siap, ada Pak. Apa? Kenapa nilainya? Nilainya akan rendah atau kurang. Oke, itu isu bos. Itu isunya. Jadi sama seperti Nona Made yang istrinya orang tadi yang mengatakan bahwa capaian siswa itu rendah. Oke. Tadi kan khalayak ramai ini mengatakan yang disebutkan itu sebab. Ini dialog ini mohon dinikmati ya. Karena memang begitu kita ngetesnya. Ini sebab atau isu ya. Nah, salah satu sebabnya adalah anak-anak itu tidak menerima gadget. Bisa jadi itu, enggak tahu lah Anda mengungkapkan apa. Tidak ada keterlibatan orang tua, tidak ada gadgetnya atau apa gitu. Itu sebab. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau nilainya rendah dan jadi kata-kata bodoh itu enggak enak juga. Bodoh. Jam sekali. Gak ada orang bodoh di dunia ini. Orang semua pinter. Cuman nggak kebagian gadget tadi itu. Jadi itu. Padahal dia jawab. Jadi dia bodoh. Oke, good. Kalau dia ketahuan bahwa dia tidak ada partisipasi orang tuanya, maka apa gagasan Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira? Ya, gagasannya apa? Ide Anda? Ide saya Pak, sejauh ini saya sudah berusaha untuk ikut mengundang orang tua siswa untuk membicarakan bagaimana persoalan atau tindakan dari orang tua untuk sama-sama membantu dalam proses pembelajaran daring, Pak.
Oke, itu kan gini ya. Jadi gini, kita akan memperbaiki orang tua berarti. Sampai sejauh itu enggak ya kita ini, tangan kita, misalnya orang tua, anu dong, pinjemin dong HP-nya, kan gitu bahasa-bahasa kasarnya ya. Terus orang tuanya bilang, "Loh terus gimana?" Gitu. Jadi ini contoh keren nih, contoh keren. Bahwa bagaimana kalau masalah itu kita tarik kepada diri kita. Bentar ya, kok ada telepon nih, maaf. Bagaimana masalah itu kita tarik pada diri kita. Artinya begini, oke, orang tua memang tidak bisa memberikan gadgetnya kepada mereka. Oke. Dia tidak bisa meminjamkan. Terus langkah apa yang Anda pakai? Artinya bahwa kalau Anda tadi tawarkan saya akan mengundang orang tuanya, artinya Anda akan merubah mindset orang tua. Apa iya? Dalam waktu 1 bulan, Anda akan merubah orang tua yang tadinya nggak minjemin gadget menjadi minjemin gadget, gitu ya. Padahal ini kan pendidikan ini dihadapkan pada ekonomi. Anaknya disekolahin aja oleh orang pasar itu udah harusnya untung tuh. Anda lebih parah lagi teman-teman Anda yang ada di daerah-daerah Bangkai Laut sana. Anaknya malah diajak melaut daripada sekolah, nggak dapat duit, saya ajak melaut ya gitu. Jadi gini, idenya harusnya adalah menarik kepada kita. Jadi tantangan buat kita bagaimana nih mereka ini bisa kita ajar yang tanpa gadget pun dia sukses. Gitu. Nah, itu baru tantangan, Bos. Itu. Kira-kira bisa nggak kayak gitu, Ibu Desi? Bisa Pak, berarti dia menggunakan metode luring. Jadi gurunya yang langsung turun ke rumah-rumah siswa. Nah, itu maksud saya. Jadi masalah di luar sana itu dijadikan platform apa ya? Dijadikan gambaran untuk kita berbuat apa gitu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau contohnya salah satu contoh ekstrim, ada teman salah satu di ini, dia murid-muridnya itu lebih suka main game. Ini mereka pegang semua gadgetnya di salah satu kota yang latsar, lebih suka main game dibanding dia mengikuti pelajaran. Idenya kayak Tuan Fakhrul tadi. Kalau gitu saya harus mengalahkan game, kata dia. Jadi ide saya mengalahkan game, Pak. Nah, terus mengalahkan gamenya apa? Materi saya akan saya buat lebih menarik dari game. Wow, ini baru CPNS keren gitu. Jangan terus Anda datang ngasih nasihat. Emang iya anak-anak sekarang itu bisa dinasehatin gitu. Rasanya ngasih nasihat ini kayak kalau zaman saya sih boleh dulu, zaman itu dikumpulin dikasih nasihat terus kita insap menangis kayak film Korea itu, dikasih nasihat menangis terus insap 2 hari 3 hari kemudian udah hilang lah. Jadi seperti itu. Jadi inilah tantangan Anda. Jadi kondisi di luar, masalah apa nih yang bisa saya perbuat gitu. Nah, jadi gitu. Kira-kira seperti itu. Ini menyelesaikan masalah itu tantangannya seperti itu. Jadi kalau kita terus mengusulkan itu biasa-biasa aja. Orang tua diajak rapat, ayo rapat ibu-ibu, bapak-bapak. Begitu datang sambil ngomel-ngomel, Pak, ini ayam saya nggak laku-laku gara-gara rapat. Ini Pak, gitu. Jualan ayam dia. Itu tuh. Masa orang satu Mas Omba harus libur, saya nggak bisa belanja-belanja. Loh ibu ini mana? Oh sedang rapat di sekolah. Astaga, saya nggak bisa belanja. Gitu. Oke, paham ya? Itu tantangannya. Gitu. Good. Itu tadi yang Fahrul juga sudah mulai siarkan tadi. Bahwa games itu harus dilawan dengan games yang lebih hebat. Itu. Nggak ada cara lain rasanya gitu. Karena dunia di luar sana udah demikian kejamnya gitu. Coba
Tanya ini Tuan Inspektorat. Orang-orang yang melakukan kecurangan di kantor, kalau dia agamanya ke masjid, tanya, apakah dia ke masjid? Iya. Apakah dia ke gereja? Iya. Persoalannya berarti apa dong, kan gitu ya. Jadi artinya harus ada yang lebih dari itu. Tidak sekedar ke masjid, tidak sekedar ke gereja, Pak. Harus ada mekanisme sistem yang bisa self control. Jadi ke masjidnya biar tetap, ke gerejanya biar tetap, tapi semua metode saya buat elektronik. Jadi tidak ada yang mampir-mampir di saya. Duit itu nggak ada yang mampir. Mulai buat wow. Jadi bukannya dia, Bapak korupsi. Hebat sekali Bapak nggak korupsi. Saya bukannya nggak mau korupsi, Pak. Sudah nggak bisa lagi, nggak ada yang semua pakai elektronik, transaksi lah gitu. Jadi itu artinya, jadi kita wow, memang ASN ini makanya kita serahkan kepada kucing untuk ngetes, bukan lagi ke manusia. Kalau manusia jadinya kayak saya gini, nggak bagus. Jadi itu semangatnya gitu. Jadi kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sebelum nanti kita kehabisan waktu, jadwal Anda ketemu saya lagi kapan kira-kira? Yang jadwal resmi. Kalau di Collabchair belum ada jadwal lagi, Pak. Masih menunggu dari PIC angkatan kami. Oke, tapi gini. Bentar ya, saya coba cek ini dulu, apa yang mesti saya sampaikan ke Anda. Oh, sorry. Oke. Saya share screen ya. Anda bisa lihat ini. Bisa ya? Bisa lihat ini ya? Oke. Anda sudah punya tabel ini? Sudah pernah ada yang ngasih tabel ini? Belum pernah ya? Oke. Nanti saya belum ngasih nomor HP saya. Kalau Anda punya grup, bikin grup grup coach, masukkan saya. Nanti saya kasih nomornya. Oke. Jadi Anda buat ini. Tabel ini tabel pembantu Anda untuk membuat sederhana mungkin Anda buat. Jadi unit kerja Anda mana, kemudian identifikasi isu, oke? Identifikasi isu, rumusan isu yang Anda pilih, oke? Ini yang sudah Anda pilih. Satu, oke. Maaf. Tadi identifikasi isu itu bisa tiga ya. Tapi isu yang diangkat ini isu yang dipilih ya, oke ya. Jadi itu yang diangkat ini isu yang Anda pilih. Tadi kalau ini rendahnya penilaian dan sebagainya itu ada di sini. Nah, setelah itu gagasan. Gagasan itu adalah pemecahan penyebab gitu, untuk menuju suksesnya isu. Misalnya penyebabnya adalah anak-anak lebih suka bermain dibanding belajar dengan gadget, maka misalnya tadi kan isunya kan rendahnya capaian nilai sekolah gitu. Ini meningkatnya atau tingginya capaian nilai sekolah ini melalui metode belajar dengan games gitu. Misalnya gitu ya. Jadi games tadi sebuah metode, oke? Metode jadi games untuk belajar gitu ya. Belajar sambil bermain atau apalah namanya gitu. Oke. Jadi itu di sini nanti. Nah, setelah itu yang Anda pikirkan adalah itu aja, games untuk belajar tadi.
games untuk belajar itu, kalau saya membuat games itu apa ya? Kegiatan, tahapan kegiatannya. Nah, di sini nanti muncul kegiatan-kegiatannya. Kegiatan ini minimal harus 4. Minimal. Syukur-syukur kalau 5, karena 4 itu Anda akan dinyatakan oke, nilainya pas, bisa dianggap sukses, lulus gitu. Tapi kalau pas gitu aja nggak keren ya gitu. Misalkan 5. Misalnya membuat games di sekolah. Yang pertama, kegiatan pertama Anda konsultasi mentornya misalnya. Oke, nanti cari contoh-contoh. Kan pasti ada di situ. Konsultasi itu wajib. Wajib kenapa? Ya supaya jadi 5 kegiatannya. Tapi apapun namanya juga wajib itu konsultasi dulu, konsultasi mentor. Yang kedua mulai mencari merancang game misalnya gitu ya, merancang game. Terus yang ketiga mempraktekkan games gitu ya, mempraktekkan. Gitu. Yang keempat nggak tahu apalagi, mungkin evaluasi hasil games tadi ya. Jadi 4 misalnya kalau 4. Jadi mulai konsultasi mentor untuk saya akan membuat gini, saya akan dan seterusnya. Kemudian Anda merancang gamenya, kemudian mempraktekkan gamenya di sekolah, kemudian evaluasi. Nah, itu ada di sini, di kegiatan ini. Ada 1, 2, 3, 4. Oke? Kemudian Anda kalau konsultasi mentor, itu tahapan kegiatannya gimana sih? Itu setiap kegiatan, jadi setiap kegiatan, ini uraikan tahapannya. Dalam kolom 3 ini. Uraikan. Nah, tahapan itu nggak boleh 1. Harus lebih dari 1. Saya minum, tahapannya ambil gelas, diisi air, baru saya minum. Oke, 3 ya. 3 tahapannya. Oke. Kalau saya minum, tahapannya apa? Minum. Bukan tahapan tuh dong. Itu namanya memang minum gitu ya. Titik gitu. Nah, melapor mentor. Biasanya, ini saya langsung direct saja saya tunjukkan kesalahan umum teman-teman yang contoh-contoh, kalau Anda bisa dapat contoh, mereka mendayu-dayu kayak film Korea. Jadi banyak memang tahapannya, tapi kayak film Korea banget gitu. Jadi membuat janji dengan mentor, membuat kontrak janji. Apa ya memang gitu, kantor sekecil itu ya, sekolahan aja kita janji dulu. Bapak, saya kapan bisa menghadap? Oke, tanggal sekian ya, tanggal sekian jam sekian. Oke Pak, kita kontrak janji ya. Saya gitu-gitu amat kayak film Korea banget gitu loh ya. Ya yang wajar-wajar saja lah. Kalau kita mau menghadap mentor konsultasi, paling tidak yang pertama saya persiapkan bahan-bahan yang akan saya konsultasikan. Kali kan gitu. Habis itu yang kedua, ya udah masuk konsultasi. Nah, kan gitu. 2 kalau keren gitu ya memang keren gitu, nggak harus 5 gitu. Kalau memang 3, 4 tapi nature gitu ya. Alamiah. Jangan dikarang-karang kontrak dengan mentor. Kasihan banget kepala sekolahnya gitu. Kasihan kepala inspektorat atau coach-nya atau mentornya di inspektorat tanah. Janjian, Pak, kita janjian ya di Babon Kamboja. Itu film India tuh, bukan Korea lagi, India tuh. Oke. Jadi seperti itu ya tahapannya. Tahapan. Jadi kegiatan itu diuraikan dalam tahapan-tahapan minimal 2. Kalau 1 bukan tahapan. Kenapa 2? Ya karena tahap namanya. Jadi membuat ini tahapannya, menikah itu benar ada tahapannya. Pacaran dulu, gitu, ngelirik-lirik dulu, mendekati, itu tahapan, gitu. Bayangin kan gitu ya, itu tahapan. Oke, menikah, langsung menikah, wow, emang bebek, bebek aja ada tahapannya, pakai muter-muter dulu kan gitu, tahapan. Oke, ini coach itu harus contohnya harus ekstrim. Oke, tahapan, setiap tahapan harus ada output, oke? Output itu apa yang kita bayangkan. Jangan juga membuat kalimat-kalimat indah. Gitu. Output. Anda kalau mau menghadap mentor, oke, yang pertama tahapan pertamanya menyiapkan bahan untuk konsultasi. Kira-kira outputnya apa?
Ada yang ingin sampaikan? Outputnya apa kalau saya menyiapkan bahan untuk konsultasi ini? Bahan konsultasi, Pak. Caranya adalah bahan konsultasi. Iya. Caranya berpikir kayak gitu. Logika berpikirnya adalah ngapain sih saya, kayak saya bertanya tadi tuh, ngapain sih saya nyiapin ini? Ya supaya ada bahan untuk konsultasi. Ya sudah, itu ditulis gitu. Jadi menyiapkan bahan untuk konsultasi, outputnya adalah ada bahan untuk konsultasi. Kadang-kadang kesederhanaan itu sesuatu yang istimewa di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita terlalu banyak diajarkan dengan bahasa-bahasa bunga. Itu direct katanya, itu direct. Enggak, direct aja gitu. Menyiapkan bahan konsultasi, outputnya ada bahan konsultasi. Oke. Konsultasi mentor, itu juga gitu. Anda, pikiran Anda, ngapain sih saya konsultasi ya? Ya supaya mentor menyetujui lah kegiatan, supaya mentor paham lah. Ya sudah, outputnya ada pemahaman mentor gitu. Atau ada persetujuan mentor kalau kita memang konsultasi itu rencananya mau minta persetujuan gitu. Dan saya nanti tanggal sekian mau ini, mau ini, mau ini. Oke, gitu. Kata-kata oke itu persetujuan mentor tuh. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Kita going fast and fast gitu ya. Karena ini sederhana sekali. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti boleh ditanya. Oke? Dari situ kegiatan ada tahapan harus minimal 2, setiap tahapan harus ada outputnya. Oke. Nah, di sini keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini ada dua agenda. Agenda 2 dan agenda 3 di sini. Jadi agenda 3 itu ada apa aja? Manajemen ASN, ada apa lagi? WOG dan pelayanan publik, Pak. Oke, WOG dan pelayanan publik. Itu agenda 3, itu nyambungnya kepada kegiatan. Agenda 3 kegiatan, oke? Jadi Anda konsultasi ke mentor tadi, Anda sedang mempraktekkan agenda 3 yang mana kira-kira? Itu maksudnya. Anda bisa tahu agenda 3 yang mana yang kira-kira Anda praktekkan dari 3 yang Anda sebutkan tadi. Yang mana? Manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, atau WOG? WOG. Konsultasi. Oke, good. Siapa tadi yang bilang WOG? Kenapa WOG? Pertanyaan saya. Kenapa Bu WOG? Karena ada penjelasan. Kolaborasi, Pak. Oke, keren. Thank you. Jadi dengan mentor itu, ini rumusnya untuk memahami WOG. WOG itu pilihan, oke? Bukan kewajiban. Supaya lancar Anda melakukan pakai WOG gitu ya. Tapi konsultasi mentor itu jangan Anda bilang pilihan, wajib hukumnya. Karena Anda dalam satu manajemen gitu ya. Anda untuk melakukan sesuatu, Anda konsultasikan kepada mentor. Sehingga kalau Anda tulis itu WOG walaupun dengan orang lain itu nggak pas. Yang benar adalah manajemen ASN. Gitu ya. WOG itu pilihan. Misalnya saya sebagai guru akan mengajarkan matematika. Matematika ini sebuah yang susah sekali. Saya punya inspirasi seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kan itu masa 1 tambah 1 terus. Ini udah kelas 5 nih. Saya akan buat lagu yang isinya matematika pembagian. Kalimat sudah saya buat. Nah, ada guru seni suara di sana. Guru menyanyi di sebelah. Guru menyanyi ini, saya minta dia membuat partiturnya. Membuat notasinya, not baloknya gitu. Dia tidak keluar dari disiplinnya sebagai guru seni suara karena dia akan membuat lagu, mengajarkan lagu, tidak keluar, tidak mengajarkan matematika. Anda juga tidak keluar dari
konteks guru matematika karena Anda membuat deskripsi tentang matematika. Jadi itu WOG itu. Dua yang orang bergabung begini, tapi masing-masing menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Oke? Ini perlu difahami. Ini kata sederhananya seperti itu. COVID-19 melibatkan tentara. Bukan berarti tentaranya jadi nyuntik-nyuntik kita. Sini Bambang, ini saya suntik. Astagfirullahaladzim. Saya seumur-umur saya mau pindah luar negeri saja. Kalau yang nyuntik tentara itu biasa pakai bayonet, mau nyuntik setengah mati gitu. Tentara melakukan tugasnya sebagai tentara, tapi goalnya yang diharapkan adalah goal yang bisa disimpulkan ke dalam satu kegiatan yang namanya COVID-19. Si Bambang adalah salah satu yang bekerja untuk COVID-19. Caranya gimana? Saya tidak menjadi dokter, Pak, Ibu. Saya tidak menjadi tukang jual-jual itu. Saya mengajar dengan distance learning. Dalam konteks saya mengurangi penyebaran COVID-19. Oke. Saya tidak ini bahasa kotor. Saya tidak melacurkan diri saya menjadi ahli kesehatan. Saya tetap sebagai widyaiswara. Tapi saya seyakin-yakinnya saya ikut mensukseskan COVID-19, mencegah COVID-19 berkembang. Itulah WOG, whole of government. Jadi pemerintah ini satu. Pada saat pemerintah menghadapi COVID-19, bukan cuma tugas tukang kesehatan saja. Oke? Pada saat ada korupsi di kantor, bukan inspektorat saja yang bekerja. Oke? Ada metode-metode lain yang bisa melibatkan orang lain, instansi lain yang bukan inspektorat, tanpa si orang lain itu bekerja seperti inspektorat. Oke? Inspektorat akan tetap memeriksa, melakukan tugasnya sebagai pemeriksa, orang lain akan mempraktekkan yang namanya pengawasan melekat melalui manajemen. Oke? Tapi bukan pengawas seperti inspektorat. Bukan auditor dia. Jadi saya akan membuat SOP kalau you mau belanja ini, yang saya tanya memang ada di anggaran. Memang ini anggaran untuk itu. Itu pun sebuah pengawasan yang saya lakukan tanpa saya menjadi inspektor. Karena saya sebagai manajer, ya memang harus gitu, kan gitu ya. Gitu. Itu WOG. Oke, good. Paham semua? Oke, keren. Whole of government. Itu konsep pemerintahan masa kini. Jadi pemerintah itu satu. Nggak ada pemerintahan. You kan orang kota, saya kan orang provinsi, sorry ya. Gue enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Anda buruk, seluruh Indonesia akan buruk. Saya bisa buktikan itu. Karena apa? Sekarang itu di dunia bisnis, ada yang namanya survei yang itu selalu dipakai oleh pebisnis internasional yang sangat dipegang oleh mereka. Namanya lupa. Tapi hasilnya adalah seperti gini. Is doing business. Jadi kemudahan berbisnis. Kalau di Indonesia dia bilang is doing business in Indonesia. Kemudahan untuk berbisnis di Indonesia. Itu ada kategorinya. Jadi is doing business itu nanti kita di ranking. Kita itu rankingnya 100. Enak juga ngomongnya. Mempermalukan. Jadi is doing business itu unsurnya ada unsur pendidikan. Jadi bisnis itu akan bagus berjalan kalau masyarakatnya itu pendidikannya bagus. Jadi itu salah satu tolak ukur. Bisnis itu akan bagus berkembang di masyarakat kalau masyarakatnya itu juga sehat. Jadi bisnis ini kalau orangnya sakit-sakitan, enggak bisa kita jual mobil. Kenapa? Mereka di sana beli obat semua. Orangnya sakit kan gitu ya. Itu logika sederhananya. Setan ini is doing business di suatu tempat akan gampang dilakukan kalau korupsi tidak ada di situ. Inspektorat tuh korupsi. Government-nya clean. Nah, ini sehingga
whole of government itu seperti itu. Jadi Anda itu nggak beda dengan saya. Kalau Anda guru-guru di kota ini memble dan disurvei orang anak-anak di kota ini drop pendidikannya, ini akan menjadi mempengaruhi tingkat pendidikan provinsi. Tingkat pendidikan provinsi akan mempengaruhi nasional. Nasional akan dibaca dunia dan mempengaruhi is doing business in Indonesia. Itu. Jadi mindsetnya harus gitu sekarang. Bukan sekarang ya, sejak dulu harusnya gitu. Cuman kita masih kotak-kotak kan gitu ya. Sekarang sudah wah, harus sudah wajib. Karena kota ini akan menentukan kita di wajah dunia gitu. Jadi jangan sampai nanti kita memperkecil diri. Apa sih Pak, saya kan cuma pegawai rendah. Justru pegawai rendah ini jangan-jangan karena pikirannya gitu merusak seluruh nasional. Oke. Nah, jauh saya berjalan ke sana, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya minta maaf karena saya biasanya juga nyampein BOG, nyampein agenda 1, 2, 3 dan ini harus ngasihnya harus kenceng, jegur. Jangan sampai nanti BUG menjadi ilmu bacaan aja buat anak. Ini yang kita kasihkan dalam Latsar ini semua terapan untuk membuat good corporate government, good governance. Pokoknya yang good lah. Oke, sampai di situ. Nah, kita balik ke laptop ini lagi. Jadi tadi WUG enggak ya. Kita manajemen ASN dengan kepala sekolah, dengan manajemen lembaga, karena itu wajib sifatnya. Oke. Kemudian ini keterkaitan substansi mata pelatihan tadi yang kan agenda 3 ya. Yang agenda 2 itu nempelnya pada tahapan kegiatan. Jadi kalau tadi agenda 3 ada pada kegiatan, oke. Agenda 3-nya, agenda 2-nya ada di tahapan. Jadi Anda mempersiapkan materi untuk konsultasi. Itu pertanyaannya kenapa Anda menyiapkan? Ya supaya saya berbicara dengan pimpinan itu nggak mau banyak waktu, efisien. Nah efisiensi itu nilai apa yang sedang Anda praktekkan? Kan gitu. Di agenda 2 di aneka itu Anda cari apa? Supaya saya nanti berbicara tujuannya itu jelas Pak. Nah kejelasan tujuan, kejelasan target itu sedang praktek apa Anda? Cari di aneka. Apakah itu nasionalisme, etika publik gitu. Dicari dan usahakan tidak satu nilai di dalam satu tahapan karena memang buktinya juga tidak satu nilai yang Anda praktekkan. Bahkan karena Anda nanti konsultasi misalnya konsultasi mentor, Anda juga sedang mempraktekkan dialog yang Anda menerima saran. Menerima saran itu ada di nasionalisme kalau nggak salah. Nah, sedang Anda praktekkan itu. Anda sopan menghadap kepada pimpinan. Ada nilai-nilai nasionalisme di situ. Tapi juga jangan dikarang-karang. Jadi saya mempraktekkan nasionalisme ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Selama Bapak itu ngomong saya berdoa terus Pak. Ya ngomongnya enggak juga kan gitu. Ini sudah Korea campur India campur mana lagi gitu. Saya doain terus itu Bapak itu panjang umur Pak, panjang umur Pak. Saya sedang mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa Pak. Ya enggak gitu banget gitu ya. Yang natural. Jadi yang wajar-wajar saja gitu. Semakin Anda nampak wajar, semakin keren tuh. Oke, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan, Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin dan hadirat. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman saja? Kalau aman-aman saja nggak apa-apa. Nanti tinggal kalau ada pertanyaan lain kita tengok praktek-prakteknya. Oke.
Kita bergeser ke kolom ke-6. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Visi misi organisasi itu yang dimaksud di sini adalah visi misi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Palu. Kenapa demikian? Karena peraturan yang baru sudah meniadakan semua visi misi UPD. Jadi kalau di sekolah itu ada visi sekolah untuk meluluskan segala macam, itu tidak resmi. Jadi kita bicara yang resmi, bahwa yang resmi di dalam setiap daerah itu satu tujuan. Itu dalam konteks whole of government di situ bekerja. Jadi nggak boleh kita punya cita-cita sendiri gitu. Kalau wali kota bilang kesejahteraan rakyat menjadi tujuan kita, nah kita harus ke arah sana. Dari segi pendidikan apa sih menuju ke inspektorat pun yang nggak bersentuhan langsung dengan mereka, apa yang saya sumbangsi saya. Kalau saya bisa membawa teman-teman itu tertib segala macam, berarti ini tujuan UPD ini bisa langsung menyentuh masyarakat. Nggak dibocorin sama si orang-orang itu tuh gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi visi misi itu cuma satu, oke? Biasanya kalau di pendidikan itu kalau di visinya semua pasti sama karena visi cuma satu. Misi biasanya beberapa, ada meningkatkan ini sumber daya manusia yang unggul ya, itu biasanya ada di situ biasanya kalau pendidikan. Dan itu visi misi ini nempelnya pada kegiatan, pada kolom 2. Oke? Jadi misalnya Anda konsultasi kepada konsultasi kepada kepala sekolah, kan tujuannya tadi, tujuan besarnya adalah untuk masalah pendidikan, gitu ya, masalah pendidikan. Maka Anda cari misi yang berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan, yang di situ berarti, di situ ini, oke? Nah, kalau saya kira itu juga nanti setiap setiap tingkatan, setingkat kegiatan bisa jadi semua sama, menunjuk yang sama karena misi itu sudah memang sangat general. Biasanya sama, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sama terus. Tapi kalau sama ya tulis saja terus sama gitu ya. Jangan dikosongin. Oke. Selanjutnya untuk kolom 7, oke. Penguatan nilai organisasi. Nilai itu biasanya organisasi, sekolah, kantor, dinas pendapatan punya moto. Itulah nilai. Misalnya ada yang 4S, salam, senyum, sapa, suntik, S semua kan gitu ya. Itu di rumah sakit biasanya ada gitu. Salam, senyum, sapa, sekolah, apalagi gitu ya. Pokoknya kalau ada nilai, Anda berkonsultasi kepada kepala sekolah, kepada mentor, kepada atasan tadi, itu sedang mempraktekkan nilai yang mana. Misalnya ada nilainya, kalau saya di kantor saya itu punya nilai SIP namanya, SIP, 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 sinergitas, integritas, dan profesional. Jadi kalau saya sedang melapor kepada kepala sekolah, bisa jadi saya sedang memainkan nilai yang mana, gitu. Apakah profesionalisme saya gitu, apakah sinergitas gitu, saya bersinergi sehingga ini tidak keluar dari, terserah Anda yang mana yang cocok gitu, Anda sesuai yang Anda pikirkan. Orang lain jangan-jangan dalam bidang yang sama bisa jadi beda gitu, tapi ya terserah Anda yang menjalani gitu. Jadi itu kira-kira ini yang Anda harus buat gitu ya. Tahap 1 ini, nanti kita tahap berikutnya baru kita nanti cari bunga-bunga rampainya gitu ya. Yang pertama ini adalah kita berangkat dari sini boleh nih ya, dari sini aja. Anda usahakan membuat ini, cari
banyak sekali kalau Anda browsing ada contoh gitu. Nanti Anda buat, nggak usah ragu-ragu, buat sejadi-jadinya. Nanti kalau udah jadi baru kita diskusikan jauh lebih nyaman daripada Anda nggak ngisi tertanya gitu. Ini apa ya isinya gitu? Isi gitu ya. Contoh apa? Terjemahkan seperti apa yang saya sampaikan. Oke, sampai di sini tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ada pertanyaan kah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu screen saya. Saya tulis ya di kolom chat ya, nomor telepon saya ya, supaya tuan nyonya bisa kirim cerita-cerita lucunya. Oke. Tuh sudah ada. Oke. Nanti syukur-syukur kalau Anda punya grup. Kalau Anda punya grup, ya nggak apa-apa. Saya dimasukkan di grup Anda. Saya akan kirim bahan-bahan tayang tadi di lewat grup. Karena kayaknya saya nggak punya space untuk kirim di LMS itu. Anda buka LMS, ada materi nggak? Nggak ada ya untuk coach ya? Nggak ada ya? Tadi udah buka ya? Nggak ada. Iya, karena saya beberapa kali saya mau masukkan kok nggak ada space ya. kirim materi ini, paling tidak saya kirim materinya. Tapi nanti saya kirim. Kalau Anda hari ini bisa, setelah ini Anda bisa kirim, nanti setelah itu saya akan kirimkan ke Anda materinya. Nanti di bahan tayang saya yang terakhir ada ya apa namanya, kalau catatan kaki lah ya. Jadi kalau membuat isu itu seperti ini, isu seperti ini. Itu nanti dibuka di bahan tayang saya. Oke, itu kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita pastikan aja Anda bikin grup ya. Anda bikin grup lah ya. Anda bikin grup, saya dimasukkan. Yang pertama itu. Yang kedua, Anda bikin yang tabel tadi. Oke. Yang tabel tadi, nanti Anda kirimkan ke saya. Kalau Anda malu dilihat si Dion itunya, dijabri boleh. Tapi hal-hal yang sifatnya umum akan saya expose di grup supaya saya agak lebih hemat ngetiknya berulang-ulang gitu. Kalau grup saya banyak sekali di kota ini, ada berapa grup itu termasuk grupis. Grupis, banyak grupnya. Aduh, ini. Oke. Izin Pak, Kalau iya. Silakan Dion. Pak, untuk bahan aktualisasi ini kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya sudah punya bahan, sudah saya siapkan kurang lebih sekitar sebulan lalu Pak. Dan kebetulan juga sudah saya konsultasikan ke beberapa auditor senior kami, dan kemudian juga ke sekretaris dinas saya Pak. Nah, nanti mungkin Pak, setelah nanti saya kirimkan untuk matriks isu yang Bapak tugaskan sebelumnya itu, nanti mungkin saya bisa kirimkan juga bahan presentasi saya ke Bapak. Saya mohon Bapak tinjau, mohon Bapak koreksi kalau misalnya memang ada yang mau dikoreksi Pak. Karena kalau misalnya memang kira-kira dari Bapak, menurut Bapak itu sudah oke, mungkin itu yang akan saya ajukan Pak. Karena kalau dari kantor, baik Pak, nanti mungkin saya akan kirim secara pribadi ya Pak ya. Kirim ya. Jadi ini ya untuk semua, bahwa substansi itu kami akan memegang mentor. Jadi kalau mentornya sudah substansi yang mengatakan you pilih ini, walaupun di ranking ya, di ranking misalnya Anda milih 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ada yang nomor 5 mentornya mengatakan nomor 5, that's all right Pak. Itu yang harus kita patuhi. Dan kami juga harus patuh gitu. Bukan berarti nilainya jelek, dia ikut mentornya nggak ikut saya nih. karena ini Anda sedang bekerja untuk manajemen Anda. Bukan, kami hanya pendamping. Jadi kalau mentornya mengatakan ini nih gitu, oke. Ya. Tapi saya nanti akan melihat bukan
bukan dari substansi, mungkin linkage-nya aja, link ke itu. Oke, itu kirimkanlah nak apa yang kau buat. Cuman bacanya kadang-kadang juga pusing juga. Saya suka ngomongin, oke, silakan. Begitu giliran baca saya meleleh air mata saya. Bukan karena terharu, tapi pedih mata saya. Tulisan itu jadi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang, kelihatan hilang. Vitamin A makan terus supaya jelas mata. Oke, good. Terima kasih. Kalau memang sudah nggak ada, nanti kita dialognya. Dan nanti kapan-kapan kalau memang mendesak sekali kita harus ketemu lewat Zoom lagi, nggak apa-apa. Kita nanti range. Apakah ya kita tentunya bagusnya memang minta yang dari kantor, karena ini biasanya kan ada yang nganggur, yang kosong gitu ya. Nah, tadi teman-teman dari Donggala, saya diancam tadi malam di WA saya, Pak, saya hari Senin akan datang ke kantor Bapak rame-rame. Hama? Kita bicaranya hama le. Jadi serem nih. Terpaksa saya malam-malam hubungin, ini ada yang mau datang ke kantor semua rame-rame, gimana nih? Bisa nggak dikasih fasilitas saya Zoom? Akhirnya dikasih fasilitas Zoom, tadi pagi kita Zoom. Ternyata dengan Zoom kita bisa selesaikan, gitu. Nggak usah ke kantor. Soalnya di kantor saya itu banyak kue, terus terang itu. Jadi kalau terima tamu takutnya rugi saya kan gitu. Ini persoalan ekonomi juga. Kan kayak di pasar tadi, di pasar, jadi Desi tadi, ibu-ibu di pasar mau diajak rapat. Jangan. Tapi kita yang berkreasi. Bagaimana caranya nih gitu. Gitu dulu itu lebih keren. Karena merubah dia, artinya tidak cuma mindset ini, Bu. Ini termasuk ada hubungannya dengan ekonomi. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk memakaikan handphone itu ke anaknya. Alasannya panjang. Katakanlah ada yang ekonominya hebat, tapi ada juga kepercayaan. Jadi ini kita juga agak susah karena memang dia nggak mau anaknya pegang gadget gitu. Nah ini bukan berarti bapak itu memang nggak bisa. Ini tantangan buat kita. Ini sebuah tantangan karena amanahnya kita ini melayani. Undang-undang tentang ASN nomor berapa itu ya? 5 kali ya. Sampai lupa nomornya. Itu adalah tugas kita cuma 3. Kita menjalankan kebijakan, menjalankan aturan maksudnya, pelayanan masyarakat, dan menjadi lem kantor pos, perekat persatuan bangsa. Jadi itu menjadi kayak kalau di Sulawesi Selatan apa itu yang dimakan pakai sumpit tinggi kayak lem ini itu menjadi itu menjadi ubur-ubur. Jadi itu 3 hal. Oke, gitu ya. Good luck semuanya. Tapi yang jelas as soon as possible, secepatnya itu Anda kirimkan sehingga kalau bisa besok juga sudah saya bisa ini gambarannya bagaimana supaya kita perputaran ininya cepat gitu ya. Jadi nggak tertunda-tunda. Kalau toh yang biasanya terlambat itu bukan Anda yang terlambat, biasanya saya. Karena saya ini full book. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Siang sama-sama Pak.